Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam channel Belajar Bersama Burina. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengonstruksi pengetahuan dan urutan kejadian dalam sebuah teks eksplanasi. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi itu dibangun dari 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, serta interpretasi. Ibu jelaskan ya, apa sih ketiga hal itu? Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya berisi fenomena yang akan dibahas, jadi secara umum. Jadi kita kenalkan dulu fenomena itu dan jelaskan secara umum saja. Gambaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Nah, di sini kamu harus menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi dalam beberapa paragraf. Biasanya dalam deretan penjelas itu dirinci. Jadi dideskripsikan penyebabnya, akibatnya peristiwa itu. Jadi akibat dari peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah interpretasi. Interpretasi itu sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Isinya yaitu mengenai penutup. Jadi tidak harus ya. Hanya saja biasanya kita harus menyimpulkan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini bisa juga berupa tanggapan kita terhadap suatu permasalahan atau peristiwa itu terjadi. Nanti kita akan coba beri contoh ya. Nah, karena dibangun dalam tiga hal tersebut, maka struktur teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadiannya seperti apa. Yang ketiganya, ulasan. Nah, tadi sebetulnya ketiga struktur ini membahas tentang bagian yang tadi. Identifikasi fenomena artinya kita membahas latar belakang kejadian. Yang tadi apa, bagaimana kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah proses kejadian. Nah, di sini ini bisa berupa kronologis atau sebab akibat. Kronologis itu biasanya urutan. Misalnya kita akan menjelaskan tentang awan, tentang hujan ya, misalnya pembentukan awan karena hujan. Nah, itu secara kronologisnya seperti apa? Atau menjelaskan penyebab. Nah, yang terakhir adalah ulasan. Ulasan ini di mana kita harus mengomentari konsekuensi terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya kita mengambil contoh peristiwa kebakaran misalnya. Nah, setelah kamu menjelaskan latar belakangnya seperti apa, kemudian sebab akibat berarti ya, sebab akibat atau bisa juga kronologisnya seperti apa, maka kita bisa mengomentari konsekuensi dari terjadinya peristiwa kebakaran tersebut ya. Misalnya kerugian material atau korban jiwa. Nah, seperti itu di dalam teks eksplanasi bisa dijelaskan. Ya, kita coba ambil contoh ya. Misalnya kita mengambil temanya banjir. Nah, kita jelaskan dulu identifikasi fenomenanya, yaitu mengenai latar belakang terjadinya banjir. Misalnya karena hujan terus-menerus, karena tumpukan sampah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita jelaskan proses kejadiannya. Misalnya sebab akibatnya, yang tadi dijelaskan lagi secara rinci. Kemudian kalau bisa diurutkan secara kronologis ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ulasannya. Kita ulas, kita komentari apa konsekuensi dari banjir.
bisa berupa kerugian material atau misalnya kerugian jiwa, ya, seperti itu. Nah, baik, berarti dalam sebuah teks eksplanasi itu mengandung pengetahuan, kronologis atas sebab akibat, dan interpretasi. Nah, demikian tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian cukup paham ya. Kalian coba baca-baca teks yang berkenaan dengan teks eksplanasi. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.